Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang terakhir di triwulan ini kita belajar tentang nantikanlah Tuhan. Akhir dari semua pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu triwulan ini tentang buku Mazmur adalah nantikanlah Tuhan. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membuat sebuah skema seperti ini. Diawali dengan hidup, kemudian diakhiri dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita seringkali menemui yang namanya menanti atau menunggu sesuatu, entah apapun itu. Nah, bicara tentang hal kerohanian, biasanya kita menghadapi penantian jawaban doa dari Tuhan, kemudian berkat-berkat Tuhan, kemudian ada juga yang menanti jodoh atau pasangan hidup. Nah, kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 22 dan 23, dan 2 Korintus 5 ayat 2-4, maka kita dapati bahwa penantian kita yang terbesar sebagai orang Kristen adalah yang ini, kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya, maka pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini memberikan kepada kita apa yang harus kita lakukan di dalam menantikan Tuhan. Terlebih menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena penantian kita kepada kedatangan Yesus yang kedua kali itu bukan bertahan diam saja, tidak melakukan apa-apa. Nanti bosan. Tapi harus ada yang dilakukan. Nah, pelajaran hari Minggu sampai dengan hari Kamis memberikan kepada kita apa yang harus kita lakukan dan apa hasilnya. Kita lihat satu persatu. Di pelajaran hari Minggu, Mazmur 27 ayat 14. Kuatkan dan teguhkan hati. Menguatkan dan meneguhkan hati itu sama dengan ketekunan. Ya, dalam perjalanan hidup ini selalu ada persoalan, beban berat, masalah, kekecewaan. Itu pasti akan selalu kita hadapi dalam hidup. Maka kita harus kuat. Kita harus meneguhkan hati menghadapi semua situasi yang sulit, kekecewaan, masalah, beban berat, pergumulan. Dalam arti kita harus tekun menjalani hidup ini. Apa artinya? Tidak mau menyerah dalam keadaan, sehingga berjalan terus bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi tidak mau jatuh, tidak mau meninggalkan Tuhan. Maka hasilnya hidup akan dikuatkan dan berkat akan diterima. Itu yang pertama di pelajaran hari Minggu. Di pelajaran hari Senin, Mazmur 131. Apa yang dilakukan dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Tidak sombong. Tidak meninggikan diri, tapi meninggikan Tuhan. Kemudian percaya kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini istilahnya disebutkan dalam Mazmur 131 mengejar hal-hal yang terlalu ajaib. Itu milik Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak, kita menerima saja. Itu percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kemudian memiliki hubungan dengan Tuhan. Ini gambarannya seperti anak yang disapih oleh ibunya. Tuhan yang memberikan itu kepada kita sehingga hasilnya ketenangan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pelajaran hari Selasa, Mazmur 126 ini berbicara tentang iman. Dalam Mazmur 126, maka kita baca di sana situasi pada waktu bangsa Israel ditawan di Babel, kemudian Tuhan membebaskan mereka setelah 70 tahun. Nah, situasi inilah yang dihadapi oleh pemazmur ketika mereka menghadapi persoalan dalam hidup, maka pemazmur percaya bahwa Tuhan yang sama yang membebaskan bangsa Israel dari penawanan Babel, maka akan membebaskan masalah-masalah dalam kehidupan pemazmur dan bangsa Israel pada waktu itu. Itu dibutuhkan iman, percaya Tuhan yang sama akan membebaskan. Dan juga di dalam Mazmur 126 ini ada gambaran orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Itulah sebabnya maka hidup kita ini selalu ada persoalan dalam hidup. Kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Hasilnya di sana ada membawa berkat dalam hidup. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat di pelajaran hari Rabu, Mazmur 92. Mazmur 92 ini ternyata berbicara tentang sabat, meskipun dalam Mazmur 92 sendiri tidak ada kata sabat di sana. Dari mana kita dapatkan pernyataan tentang Tuhan pencipta dan Tuhan pembebas atau Tuhan penebus. Tuhan pencipta dan Tuhan penebus ini berhubungan dengan yang namanya sabat. Nanti kita bisa lihat di Keluaran 20 dan Ulangan pasal 5. Nah, itulah sebabnya maka menanti kedatangan Yesus yang kedua kali kita harus menguduskan sabat. Kemudian di Mazmur 92 dua kali diberikan di sana tentang memberitakan kasih Tuhan, menginjil, bersaksi tentang Tuhan. Ini yang harus dilakukan dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kali ketika kita masih hidup. Hasilnya bertumbuh dalam hal rohani. Ya, gambarannya adalah kita akan berbuah dalam hidup. Kemudian ini yang keempat, yang terakhir, yang kelima, Mazmur 30 ayat 6. Berpengharapan di dalam Tuhan. Ya, ada istilah di malam hari ada tangisan, di pagi hari ada sorak-sorai. Gambaran kehidupan kita seperti itu. Malam hari itu ketika kita masih hidup di dunia ini, ada kekecewaan, bahkan
Kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai karena kematian, tapi ada pagi yang cerah ketika Yesus datang untuk yang kedua kali. Orang-orang yang sudah mati, yang hidupnya benar di dalam Tuhan akan dibangkitkan, bertemu dengan kita semuanya. Itulah sebabnya berpengharapan itu sangat perlu ketika menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, bahwa nanti hasilnya bahwa orang-orang mati akan dibangkitkan dan kita akan bertemu dengan mereka semua. Inilah hal-hal yang kita perlu lakukan dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali ketika kita masih hidup. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Semoga pelajaran Sekolah Sahabat ini menjadi berkat bagi kita, menguatkan kita, mempersiapkan diri kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati.